Oke, hello everyone, welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita akan bahas atau update lagi salah satu meme koin yang teman-teman banyak banget request lewat kolom komen pada beberapa postingan video saya sebelumnya. Dan sesuai yang kalian bisa lihat di chart yang saya tampilkan, buat meme koinnya sendiri adalah PP nih, teman-teman. Dan sebelum saya masuk ke pembahasan seputar PP, di sini saya mau kasih lihat kalian data dulu di mana per video ini saya record buat market kripto ini udah masuk ke kondisi extreme fear di mana angkanya makin turun ya. Di sini per video ini saya record ada di angka 10, padahal kemarin itu masih di angka 21 kita, dan bahkan yang lebih menarik lagi di minggu lalu ya, ini masih di netral di angka 49, dan di bulan lalu kita ini masih ada di dalam kondisi yang grid, teman-teman. Jadi kalian bisa belajar dari sini market kripto itu sedinamis itu, bisa berubah sewaktu-waktu. Dan kalau kita coba lihat dari segi altcoin season index, di sini angkanya makin turun, makin deket ke Bitcoin season malah secara angka, teman-teman. Dan di sini angkanya ada di 29 dan cukup jauh ya sebenarnya dari altcoin season, tapi nanti akan saya bahas di video terpisah mungkin seputar altcoin season ini. Apakah menurut saya, atau tentu ini pendapat saya pribadi, apakah ada atau enggaknya nanti akan coba saya deliver secara jelas di video lain atau di another video, teman-teman. Dan di sini ya, kalau kita coba cek dari coinmarketcap.com, di sini per video ini saya record, PP ini ada di posisi ke-31 berdasarkan kapitalisasi pasarnya, yang mana data ini kalian bisa cek langsung melalui coinmarketcap.com. Dan kalau kita sortir dari sektor memes, di sini PP ini ada di urutan ketiga ya, atau masuk ke top 3 dari segi memes atau dari segi meme coin. Dan di sini ya, kalau kita coba lihat dari chartnya, dan tentu disclaimer alert bahwasannya video ini sama sekali nggak bermaksud buat mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu, dan juga sama sekali nggak bermaksud buat mempromosikan aset tertentu. So always do your own research karena this is not financial advice. Nah, di sini kalau kita coba lihat ya dari segi chartnya, sebenarnya PP ini juga nggak berada dalam keadaan chart yang menarik, teman-teman, atau nggak berada dalam keadaan chart yang bagus. Kenapa? Kalian bisa lihat nih, di sini dia terus create yang namanya lower low, lower high, lower low, lower high, dan seterusnya. Dan mungkin kalau mau saya perjelas supaya kalian mungkin bisa lebih clear juga buat lihatnya, di sini saya ubah jadi line chart, maka kalian bakal lihat dengan gampang. Di sini ada lower low, lower high, kemudian lower low lagi, lower high, lower low, lower high, dan seterusnya, teman-teman. Dan tentu ini PP udah masuk ya ke downtrend-nya, teman-teman. Dan di sini ada beberapa hal yang menarik, di mana kalau kita coba lihat ya, sebenarnya PP ini juga baru aja breakdown dari area pentingnya yang ada di sini. Jadi di sini tuh kalau kalian notice ada demand zone yang menarik sebenarnya, karena dia menahan pergerakan harga PP di sebelum-sebelumnya, tapi dia udah ke breakdown, di mana sebelumnya juga PP udah breakdown ya dari demand zone krusialnya yang ada di sini, meskipun udah sempat tertahan beberapa kali, tapi kalian bisa lihat harus di breakdown. Dan di sini juga kalian bisa lihat gerakannya, dia turun dulu, kemudian naik sedikit, baru turun lagi. Dan di sini juga pergerakan yang sama atau movement yang sama. Di sini kalian bisa lihat dia turun dulu, testing, and then lanjut koreksi lagi ke bawah. So, kemana buat harga PP ini selanjutnya? Tentu ini bukan saran finansial dan bukan financial advice ya tentunya. Dan di sini kalau kita coba lihat, sebenarnya ada beberapa potensi yang mungkin terjadi sama pergerakan harga PP ini. Tapi di sini ya, kalau kita coba lihat data dulu sekilas, kita coba lihat dari sini open interest. Sebenarnya dalam 24 jam terakhir PP ini open interestnya hijau, teman-teman, di angka plus 4,55%. Dan di sini ya, memang dalam beberapa waktu terakhir ini memang lagi naik sedikit lah ya, ini rebound sedikit. Tapi secara bigger picture tentu ini masih downtrend. Dan kalau kita coba lihat ya, potensi terbesarnya itu adalah PP ini ada potensi bergerak kayak gini, teman-teman. Nah, lebih kurang kayak gini, dan ya dia ada potensi untuk testing ke demand zone terdekatnya yang ada di sini. Dan di mana kalau kalian coba menggunakan Fibonacci, di sini kita coba tarik dari sini ke atas sini, tapi saya perlebar, teman-teman, biar kalian lebih jelas buat lihatnya. Maka teman-teman akan menjumpai bahwasannya demand zone di sini itu exactly tepat ada di salah satu golden ratio dari Fibonacci-nya, yaitu di angka 2,618, sorry teman-teman. Jadi golden ratio-nya di sini yang 1,618 udah ditembus, dan di sini ada target selanjutnya yaitu ada di demand zone terdekatnya yang di sini, dan ini juga tepat beririsan dengan golden ratio-nya yang ada di angka 2,618-nya. So, untuk potensi pertamanya atau probabilitas pertamanya yang mana menurut saya ini posibilitasnya cukup besar untuk terjadi adalah PP ini akan coba koreksi dan testing lagi nih ke bagian demand zone atau area support yang ada di bawah sini. Yang mana area support ini juga sebelumnya menahan pergerakan PP beberapa kali ya. Kalian bisa lihat sendiri di sini banyak banget testing atau sentuhan yang terjadi, dan ada potensi ya PP ini akan coba mengunjungi demand zone di bawahnya untuk coba cari liquidity dulu, teman-teman. Dan setelah dia testing, maybe ada potensi dia akan coba
rebound sedikit teman-teman, dan setelah itu kita akan coba tunggu konfirmasi apakah PP ini mampu untuk bertahan di atas atau holding di atas demand zone-nya atau justru akan lanjut ke breakdown lagi, kayak gitu. Dan di sini mungkin ya, dia nggak akan langsung turun, mungkin aja juga dia bisa aja dia fill dulu nih, ada area fair value gap yang ada di sini teman-teman. Nah, lebih kurang kayak gini sebenarnya, tapi udah mulai di-fill. Jadi kalau misalkan dia nge-fill dulu, ada potensi memang dia gerakannya kayak gini teman-teman, di mana dia nge-fill dulu baru mungkin dia lanjut koreksi ke bawah, dan secara bigger time frame-nya ada potensi dia mendekati demand zone-nya yang ada di bawah sini. Namun tentu kayak biasa saya selalu membuka ruang ya, atau selalu membuka berbagai posibilitas lain, di mana kalau teman-teman mungkin mau lihat PP ini kembali bullish, at least salah satu syaratnya adalah dia harus take over lagi untuk supply area yang di sini atau resistance yang ada di sini, meskipun kemungkinannya sangat kecil menurut saya, karena memang tekanan jualnya kalian bisa compare lah ya. Di sini secara momentum juga teman-teman pasti bisa compare penurunannya dengan kenaikannya, tentu secara momentum jauh banget kelihatannya. Kalian bisa lihat dia turunnya drastis tapi naiknya biasa aja teman-teman, rebound-nya cukup kecil jika dibandingkan dengan penurunannya. Same thing kayak yang di sini, sama persis dia turunnya cenderung impulsif tapi naiknya cenderung korektif teman-teman. Jadi kayak gitu kalian bisa lihat. Secara momentum tentu ini secara bias lebih ke selling ya, atau selling pressure-nya bisa kita lihat cukup besar dibandingkan dengan pressure pembeliannya teman-teman. So secara posibilitas kemungkinan pertama ini lebih make sense atau lebih tinggi probability-nya untuk terjadi teman-teman, yang which is PP ini bisa aja testing di demand zone yang ada di bawahnya. Dan kalau teman-teman mau lihat PP ini kembali bullish, salah satu syaratnya adalah dia harus take over buat supply area di sini, sehingga dia memang bisa closing ya, mungkin di atas gini, dan mungkin sedikit rally lagi dalam jangka waktu dekat. Tapi itu jika berhasil breakout dari supply areanya, dan I think itu nggak mudah teman-teman, dan butuh liquidity yang cukup besar. Tapi kayak biasa market itu dinamis, nggak ada yang nggak mungkin. Jadi saya selalu menyisakan ruang untuk berbagai kemungkinan yang mungkin terjadi. Tapi tentu secara objektif saya melihat kemungkinan pertama itu punya posibilitas terjadi yang lebih besar atau cenderung lebih besar dibandingkan yang kedua. Dan di sini ya, kalau kita coba lihat dari data-data juga atau data lain, sebenarnya kalau kita coba lihat di sini, nah di sini kalian bisa lihat ya, ini banyak banget narasi di kripto yang dalam 7 hari terakhir ini mengalami penurunan, mungkin di AI aja nih terkecuali, tapi kalian bisa lihat sisanya narasinya mengalami penurunan growth, yang mana wajar aja, memang market ini lagi merah banget. Bitcoin aja sampai turun dari level 90.000 ke 80 ribuan something. Dan di sini kalian bisa lihat itu menyebabkan banyaknya atensi yang ada di crypto market jadi turun, karena mungkin retail pada panik selling, pada lari dari market, pada keluar dari market dan sebagainya. Dan kalian bisa lihat growth dari naratif-naratif di kripto secara persen share-nya dalam 7 hari terakhir ini rata-rata merah, teman-teman. Dan tak terkecuali meme coin, di sini dia juga merah dalam 7 days atau 7 days growth-nya terakhir kali. Di sini kalian bisa lihat ada di angka minus 51,17%. Dan persen share-nya dalam 7 hari terakhir itu ada di angka 2,07% teman-teman. Jadi memes masih belum menarik sebenarnya dari POV saya saat ini, di mana dia ini masih secara persen share juga udah mulai tipis teman-teman. Dan kalian bisa lihat banyak banget meme coin, nggak cuman PP tapi beberapa memes coin lain juga mengalami penurunan yang serupa. Jadi I think meme coin ini belum dapat lagi liquidity-nya seperti yang beberapa bulan sebelumnya ya, ketika pump fund memang lagi marak-maraknya, dan semua atau hampir sebagian besar audiens kripto itu play atau bermain di pump fund, dan itu menyebabkan liquidity mengalir ke meme coin atau ke sektor memes. Tapi sekarang saya belum lihat lagi hal tersebut terjadi, dan mungkin ya dalam jangka waktu dekat hingga menengah, mungkin aja meme coin atau beberapa meme coin atau mungkin sebagian besar meme coin itu akan mengalami penurunan atau koreksi lanjut teman-teman, atau koreksi lebih lanjut lah ya lebih tepatnya. Dan kalau kita coba lihat datanya, di sini PP sebenarnya di Q1 ya performance-nya tentu kita bisa bilang cukup buruk atau nggak bagus lah ya. Di mana di Q1 sebelumnya dia berhasil gain 500% lebih, tapi di Q1 sekarang dia koreksi 57%-an teman-teman. Dan di sini kalian bisa lihat di bulan Januari dia koreksi 30,7%, dan di bulan Februari return-nya juga minus di angka minus 38,6% teman-teman. Dan berhubung bulan Februari udah mau berakhir, jadi I think di sini return PP di bulan Februari ini akan berakhir dalam kondisi return yang negatif atau merah. Tapi let's see di bulan Maret apakah PP ini bisa memperbaiki return-nya di Q1. Maybe di sini bisa hijau lah ya paling enggak. Tapi bisa aja juga enggak teman-teman. Jadi bisa aja juga di Q1 ini PP return-nya full merah atau full negatif teman-teman. Coba menurut pendapat kalian gimana buat PP ini? Apakah menurut kalian PP ini menarik karena udah ada di harga yang cukup murah atau relatif murah menurut pendapat kalian? Atau justru menurut kalian PP ini udah nggak menarik, dan mungkin sektor meme coin juga udah nggak terlalu menarik buat kalian pantau, jadi mungkin kalian juga lebih menarik switching ke
altcoin atau beberapa koin-koin lain yang mungkin kalian anggap menarik. Coba share pendapat kalian di kolom komentar di bawah, atau mungkin juga siapa nih yang ke-drawdown dari PP ini, boleh banget komen, saya pengen tahu posisi kalian, mungkin lagi minus di PP atau lagi minus di meme coin lain juga boleh sharing-sharing di bawah atau di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa buat teman-teman yang mau request analisa koin, feel free buat komen aja di kolom komentar di bawah. Dan nanti kalau misalkan banyak yang tertarik, akan saya usahakan buat bahas cepatnya. Dan buat teman-teman yang mau sekaligus support saya juga, boleh mampir ke Linktree yang tertera di bio akun TikTok saya, ataupun di link yang tertera pada description di channel YouTube saya. Dan after that, teman-teman bisa banget mampir ke link traktir yang tertera di bio akun TikTok saya tersebut, atau di link yang tertera pada description di channel YouTube saya tersebut. Dan juga jangan lupa buat teman-teman boleh banget follow Instagram account saya di username yang tertera. Dan mungkin segitu aja buat pembahasan seputar PP. Thank you, and I will see you in the next video.